Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Anggar Kusuma. Saya dari kelas manajemen 4 AGE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan, yaitu pasal 21. Mulai dari pengertiannya, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Setelah mengetahui apa itu PPh 21, lalu pekerjaan apa sajakah sebenarnya yang dikenai wajib pajak PPh 21? Mari kita simak daftar pekerjaan yang dikenai wajib pajak PPh 21. Wajib pajak PPh 21. Wajib pajak PPh 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau menerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdijen PR 32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21 jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Itulah daftar peserta wajib pajak PPh 21. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah apa dasar-dasar pengenaan pajak PPh 21 sebelum nantinya kita mengetahui tarif pajak PPh 21. Dasar pengenaan pajak. Apa itu dasar pengenaan pajak? DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan karena wajib pajak penerima penghasilan. Apa saja DPP bagi para wajib pajak PPh 21? Berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21. A. Penghasilan kena pajak PKP berlaku bagi 1 pegawai tetap, 2 pegawai pensiun berkala, 3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selanjutnya, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. B. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah golongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. C. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21. Selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdijen Pajak PR 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan. Lalu D. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Itulah peraturan dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Setelah ini akan dibahas tarif PPh 21 yang penting untuk dicermati agar tidak bingung jikalau Anda membayar pajak. Tarif PPh pasal 21. Setelah memahami bagaimana dasar pengenaan pajak atau DPP yang dijelaskan di atas, maka mengetahui berapa pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh peserta wajib pajak adalah hal yang penting. Wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima atau diperoleh, maka dikenakan tarif lebih tinggi. Berikut tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh. 1. Penghasilan di atas 50 juta dikenakan pajak sebesar 5%. 2. Di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%.
3. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan sebesar 25%. 4. Di atas 500 juta tarif yang dikenakan sebesar 30%. Namun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut. 1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ya, dalam hal pegawai atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa Desember. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan Anda yang tidak kenai pajak penghasilan yang bersifat tidak final, maka Anda berhak atas pengurang penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP per tahun berdasarkan PMK nomor 11.1/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut. A. 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi. B. 4.500.000 untuk wajib pajak yang kawin. C. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. D. 4.500.000 untuk tambahan anggota keluarga satu garis keturunan lurus setelah anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Selanjutnya, batasan PTKP tersebut tidak berlaku untuk 1. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan, atau 2. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. 3. Penghasilan berupa honorarium. 4. Komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Selanjutnya, PPh 21 bukan pegawai. Siapa yang dimaksud bukan pegawai? Di sini yang dimaksud bukan pegawai adalah seorang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Lalu mungkin Anda juga bertanya, berapakah tarif PPh 21 bagi bukan pegawai? Berikut ketentuan tarifnya. 1. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari A. penghasilan kena pajak PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi kebutuhan pengurangan PPh 21 di atas. B. 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. C. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas. D. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. E. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu 2. Tarif PPh 21 bukan pegawai
tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU Pajak Penghasilan. Terapkan atas 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai. Lalu selanjutnya jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali penghasilan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Selain adanya peraturan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai, ada pula pengurangan PPh pajak 21 bagi bukan pegawai. Ketentuan pengurangan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai adalah sebagai berikut. Bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja atau satu pemotong PPh pasal 21 serta memperoleh penghasilan lainnya. 2. Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. Selanjutnya, PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau pekerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang dipinta oleh pemberi kerja. Di atas telah dijelaskan peraturan PTKP dengan perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Lalu bagaimanakah peraturan penghasilan kena pajak PKP dengan perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas? Secara garis besarnya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 tidak akan diberlakukan pemotongan penghasilan. Secara lebih rinci, ketentuannya sebagai berikut. 1. PPh tarif PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 ayat 1 huruf A UU Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. 2. Keuntungan PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender tenaga melebihi 4.500.000 rupiah. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Itulah tadi penjelasan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21 dari pengertian sampai dengan aturan PPh 21 untuk pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.